stres, mari jaga kesehatan mental kita dengan rajin berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pembina Kesehatan Nurul Fadila dengan NIM 62114220006 akan berbagi sedikit tentang topik menjaga kesehatan mental dengan berolahraga. Penelitian menunjukkan bahwa lingkaran hitam di bawah mata atau periorbital hyperpigmentation (POH) sering dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk stres. Stres kronis dapat mempengaruhi aliran darah dan menyebabkan stagnasi darah di pembuluh kapiler di area sekitar mata, yang dapat memperparah munculnya lingkaran hitam. Selain itu, stres juga dapat mengganggu pola tidur yang memperburuk kondisi ini karena kurang tidur sering dikaitkan dengan lingkaran hitam yang lebih mencolok. POH memiliki etiologi multifaktor termasuk genetika, gaya hidup, dan kondisi kesehatan tertentu seperti dermatitis, atopik, atau alergi. Salah satu tanda stres yang terlihat secara fisik termasuk lingkaran hitam dapat muncul bersamaan dengan gejala penuaan dini pada kulit. Terdapat pada artikel jurnal dengan judul Hiperpigmentasi Periorbital, Tinjauan Etiologi, Evaluasi Medis dan Perawatan Estetika, disebutkan bahwa hiperpigmentasi periorbital adalah masalah umum di seluruh dunia. Penyakit ini sulit diobati, patogenesisnya rumit, dan tidak ada pilihan terapi yang mudah dan dapat diulang. Namun, hal ini mungkin terjadi pada orang muda dan tua. Perkembangan lingkaran hitam di bawah mata pada usia berapapun merupakan masalah estetika yang besar karena dapat menggambarkan seseorang sebagai orang yang sedih, lelah, stres, dan tua. Kesehatan mental yang terganggu seperti stres dan juga kecemasan akan berdampak langsung pada tubuh. Saat kita merasa stres, tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol dalam jumlah besar. Jika ini terjadi terus-menerus, kortisol akan menyebabkan penurunan energi, gangguan tidur, bahkan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Inilah sebabnya orang yang sering stres atau cemas sering merasa lelah, sulit berkonsentrasi, dan lebih rentan terhadap penyakit. Kesehatan mental yang buruk bisa membuat tubuh kita jauh dari kata bugar. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Felix Xiao, mental yang tidak sehat lebih parah daripada fisik. Sebaliknya, ketika kita menjaga kesehatan mental, tubuh kita juga menjadi lebih bugar. Saat pikiran kita tenang dan bahagia, tidak hanya meningkatkan suasana hati, tetapi juga memperbaiki kualitas tidur dan energi tubuh. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Dr. Anita, SPKJ, yang menyatakan bahwa dengan beraktivitas fisik akan memperbaiki kualitas tidur kita. Sepakat gak sih kalau aku bilang bahwa sakit mental tuh lebih gak enak daripada sakit fisik? Setuju. Karena kalau kita sakit fisik, selama kita masih punya kehidupan yang bahagia, kita bisa tahan. Dia anak-anak main bola, kakinya belah, nggak ada masalah, main aja terus dia, mana aja dia sadar. Pas pulang ke rumah, baru dia sadar. Artinya kita tetap akan bisa enak hidup kita selama mental kita masih bagus, benar kan? Betul. Tapi dikelilingi kekayaan, dikelilingi segala sesuatu kenikmatan dunia, orang itu mentalnya nggak sehat, bunuh diri dia. Setuju banget. Berarti mental itu lebih parah daripada fisik. Ya. Ketika kita cukup tidur dan memiliki energi yang optimal, tubuh kita lebih siap untuk bergerak aktif dan menjalani hari dengan penuh semangat. Stres, kecemasan, dan bahkan depresi adalah masalah mental yang sering kita hadapi. Tapi, bagaimana olahraga membantu kita mengatasinya? Secara fisiologis, olahraga merangsang tubuh untuk melepaskan zat kimia yang disebut endorfin. Endorfin sering disebut sebagai hormon kebahagiaan ketika kita berolahraga, terutama olahraga aerobik seperti lari, bersepeda, atau berenang. Otak kita akan menghasilkan lebih banyak endorfin. Hormon ini membantu meningkatkan suasana hati dan mengurangi rasa sakit secara alami. Tidak hanya endorfin, olahraga juga memicu pelepasan neurotransmitter lain seperti serotonin dan dopamin. Kedua zat ini memiliki peran penting dan mengatur suasana hati, membantu kita merasa lebih bahagia dan termotivasi. Penurunan kadar serotonin dan dopamin sering dikaitkan dengan depresi. Dengan berolahraga secara teratur, tubuh kita secara alami meningkatkan kadar zat-zat ini. Tidak hanya itu, olahraga juga membantu menurunkan kadar kortisol, yaitu hormon stres. Ketika kortisol berkurang, kita merasa lebih tenang dan rileks.
Ini adalah salah satu alasan mengapa olahraga seperti yoga sangat bermanfaat untuk mengurangi kecemasan. Berolahraga juga meningkatkan interaksi sosial, terutama jika kita melakukannya bersama teman atau komunitas. Aktivitas ini memperkuat hubungan sosial yang merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga kesehatan mental. Tapi tahukah kalian, selain efek ini pada otak, olahraga juga memberikan dampak pada fisik luar yang pada gilirannya meningkatkan rasa percaya diri dan pandangan positif terhadap diri sendiri. Berolahraga membantu meningkatkan sirkulasi darah, membuat kulit terlihat lebih cerah dan sehat. Ketika kita bergerak, tubuh memompa lebih banyak darah ke seluruh tubuh, termasuk berolahraga membantu membersihkan pori-pori, mengurangi resiko jerawat. Pada artikel Halodoc yang berjudul Manfaat Berolahraga untuk Kecantikan Kulit, menjelaskan bahwa keringat membuat kulit bersih, yaitu olahraga membuat tubuh mengeluarkan banyak keringat. Nah, keringat yang keluar saat melakukan aktivitas fisik ternyata bisa membantu membuat kulit menjadi lebih bersih dan sehat. Hal ini terjadi karena keringat yang keluar dari pori-pori kulit akan membantu membawa keluar kotoran. Keluarnya keringat akan dibarengi dengan kotoran yang selama ini terkunci di dalam pori-pori kulit, sehingga kulit akan kembali bersih dan segar. Lalu yang kedua ada sirkulasi darah lancar. Berolahraga akan membuat sirkulasi darah menjadi lebih lancar dan hal ini ternyata juga membawa dampak positif pada kulit. Lalu yang ketiga, olahraga lebih rileks, yaitu berolahraga bisa membuat otak dan tubuh lebih rileks. Yang keempat, rambut lebih sehat. Manfaat berolahraga juga akan terasa pada rambut. Lalu yang kelima ada produksi kolagen meningkat. Olahraga bisa membuat seseorang tampak awet muda. Jadi dari penjelasan artikel tersebut, olahraga banyak sekali kan manfaatnya. Nah, tidak hanya kulit, olahraga juga memperbaiki postur tubuh. Aktivitas fisik seperti yoga dan latihan kekuatan memperkuat otot inti dan tulang belakang, membuat tubuh kita terlihat lebih tegap dan profesional. Ini memberikan dampak langsung pada cara kita membawa diri, meningkatkan rasa percaya diri. Dari sisi berat badan, olahraga membantu kita menjaga atau mencapai berat badan ideal. Saat kita merasa tubuh kita lebih bugar dan profesional, ini secara otomatis meningkatkan kepuasan terhadap citra diri yang berdampak besar pada kesehatan mental. Jadi tunggu apa lagi? Ayo berolahraga, semangat! Sebelum mengakhiri materi ini, saya akan mempraktekkan yoga yang bisa kalian ikuti. Jadi, pertama-tama kita duduk, bersilakan kaki seperti ini, lalu letakkan kedua tangan di atas lutut dan menghirup napas sekaligus merotasikan bahu seperti ini. Kita pertama rotasikan ke depan dulu. Seperti itu. Nah, yoga ini bisa meredakan stres dan juga selain meredakan stres juga bisa memperbaiki postur tubuh dan masih banyak lagi. Nah, yoga ini bisa melakukannya sebanyak 10 kali rotasi. Seperti itu, sebanyak 10 kali, dan setelah 10 kali ke depan bergantian 10 kali ke belakang. Nah, selanjutnya gerakan kedua yaitu extended child's pose, yaitu seperti ini. Kedua kaki ditekuk, duduk seperti ini. Lalu dorongkan tubuh ke depan. Seperti ini. Tahan selama 1 menit. Dan kita akan merasakan relaksasinya. Setelah itu ada gerakan ketiga yang namanya Sphinx pose seperti ini.
tengkurap. Lalu, namun kedua tangan diletakkan seperti ini. Seperti ini. Badan ditegakkan dan hirup udara. Bisa dilakukan selama 1 menit. Nah, gerakan-gerakan yang saya praktekkan tadi bisa membantu mengurangi stres dan juga kecemasan. Semoga ini membantu untuk kalian yang mempraktekannya juga. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga edukasi ini akan memberikan kalian motivasi untuk tetap semangat dalam berolahraga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.